Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nurma dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 dalam materi Strategi Dakwah dan Perkembangan Islam di Indonesia. Kompetensi dasar pada pelajaran hari ini adalah 3.8 menganalisis dan mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. 4.8 menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik dapat meyakini kebenaran ketentuan dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan perkembangan Islam di Indonesia. 2. Peserta didik dapat bersikap moderat dan santun dalam berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. 4. Peserta didik dapat menjelaskan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Arti kata strategi yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Sedangkan dalam konteks dakwah Islam, strategi dakwah yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para mubalik yang membawa misi Islam di dalamnya. Teori masuknya Islam di Indonesia ada 3 macam. Yang pertama, teori Mekah. 2. Teori Persia. 3. Teori Gujarat. Menurut teori Mekah, Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Sedangkan teori Persia berpendapat bahwa Islam telah tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Sama halnya dengan teori Persia, teori Gujarat berpendapat bahwa Islam masuk di Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Beberapa bukti pendukung dari teori Mekah adalah 1. Peter Bellwood menemukan tembikar Cina dan benda perunggu zaman dinasti Han di selatan Sumatera dan Jawa Timur. 2. Menurut Buya Hamka, terdapat perkampungan Muslim di pesisir barat Sumatera pada tahun 674 Masehi. 3. Ditemukannya makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai Barus. Pada batu nisan tertulis nama Syekh Rukunuddin wafat pada tahun 672 Masehi. Dan yang terakhir, ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Lerat Gresik pada abad 11 Masehi. Berdasarkan data sejarah, perdagangan merupakan media dakwah yang paling banyak dilakukan oleh para penyebar Islam di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga ke-16 Masehi. Jalur ini dimungkinkan karena orang-orang Melayu telah lama menjalin kontak dagang dengan orang Arab. Apalagi setelah berdirinya kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Malaka dan Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Maka makin ramai para ulama dan pedagang Arab datang ke Nusantara Indonesia. Di samping berdagang, mereka juga menyiarkan agama Islam. Proses penyebaran Islam di Indonesia juga banyak dilakukan melalui pernikahan antara pedagang Muslim dengan wanita Indonesia. Jalur perdagangan internasional yang dikuasai oleh para pedagang Muslim menjadikan para pedagang Islam memiliki kelebihan secara ekonomi. Para pedagang Muslim yang tertarik dengan wanita-wanita Indonesia yang ingin menikah mensyaratkan agar para wanita tersebut harus memeluk Islam dalam sebuah pernikahan. Proses masuknya Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam. Di lembaga pendidikan inilah para ulama semakin menguatkan posisi agama Islam dengan pengajaran-pengajaran keislaman,
Salah satu lembaga pendidikan Islam yang menjadi ciri awal penyebaran ajaran Islam adalah pesantren. Selain tiga hal tadi, strategi lainnya yang dipakai adalah melalui jalur kesenian, tasawuf, dan juga politik. Demikianlah penjelasan singkat mengenai materi strategi dakwah Islam di Indonesia. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.